Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victoria Ezra Stepanemenrova dengan NIM 72225500002 dan saya merupakan seorang mahasiswi bisnis digital di Universitas Negeri Medan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya yang membahas tentang materi mata kuliah dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Baik, pertama kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu tentang pentingnya mempelajari digital marketing. Mengapa kita harus mempelajari digital marketing? Seiring perkembangan zaman, industri terus mengalami revolusi. Dari yang dahulunya kita berada di industri 1.0, hingga saat ini kita sampai pada industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era disrupsi, big data, artificial intelligence, cloud, dan juga IoT atau Internet of Things. Digital marketing telah menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan besar, BUMN, perusahaan multinasional, dan juga perusahaan swasta. Kini, industri 4.0 memfokuskan pada sistem cyber cycle yang menggunakan internet dan data. Transformasi ini mengubah cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Lalu bagaimana sih digital marketing di era transformasi? Transformasi teknologi telah mendorong perusahaan dari berbagai sektor untuk mengoptimalkan digital marketing. Internet dan teknologi digital memungkinkan bisnis menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien daripada pemasaran konvensional seperti pada koran dan televisi. Lalu, bagaimana transformasi bisnis melalui digital marketing? Saat ini, perusahaan teknologi lebih unggul daripada perusahaan berbasis sumber daya. Kalau kita lihat dulu, perusahaan-perusahaan besar didominasi oleh industri berbasis sumber daya alam seperti minyak dan gas. Namun sekarang, perusahaan teknologi seperti Apple, Amazon, Google, Microsoft, dan Facebook atau Meta menjadi lebih unggul di pasar global. Perubahan ini menjelaskan akan pentingnya teknologi dan digitalisasi dalam dunia bisnis modern. Salah satu bagian penting dari transformasi digital adalah digital marketing. Dengan digital marketing, kita bisa memanfaatkan berbagai platform online seperti media sosial, Google Ads, serta situs e-commerce untuk menjaga konsumen yang lebih luas. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna aktif sosial media tergolong sangat besar, yakni sebanyak 170 juta orang atau sekitar 61,8% dari total populasi yang ada. Dunia digital tidak hanya Dunia digital tidak hanya memudahkan kita dalam melakukan pemasaran produk, tapi juga dalam memperoleh income. Contohnya, saat ini kita bisa mendapatkan income melalui konten YouTube. Kini, hanya dengan satu perangkat saja, yaitu smartphone, kita bisa memperluas bisnis kita melalui digital marketing. Hal ini menunjukkan bahwa pasar digital memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Selanjutnya, kita masuk kepada konsep digital marketing. Konsep digital marketing sendiri ada tiga. Yang pertama adalah smart content. Smart content adalah strategi pemasaran di mana konten yang disajikan kepada pengguna dioptimalkan secara otomatis berdasarkan preferensi. Lalu yang kedua ada SEO, dengan mengoptimalkan mesin pencari agar produk dan layanan lebih mudah ditemukan. Lalu yang ketiga adalah social media, dengan menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu tentang disrupsi, IoT, dan Big Data. Yang pertama kita akan bahas apa sih itu disrupsi. Yang pertama kita akan bahas apa sih itu disrupsi. Disrupsi adalah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi menggantikan teknologi fisik yang sudah ketinggalan dengan teknologi digital yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien, dan lebih bermanfaat. Salah satu contoh disrupsi adalah handphone Nokia yang kini sudah digantikan dengan smartphone karena tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang IoT atau Internet of Things. IoT atau Internet of Things adalah jaringan perangkat atau benda fisik yang terhubung ke internet sehingga bisa saling berkomunikasi dan berbagi informasi tanpa bantuan manusia. Teknologi seperti smartphone, internet, dan IoT membuat aktivitas menjadi lebih efisien dan memudahkan kehidupan. Lalu selanjutnya, apa sih itu Big Data? Lalu apa sih keunggulan menggunakan digital marketing? Yang pertama adalah adanya efisiensi biaya dalam digital marketing jika dibandingkan dengan pemasaran konvensional seperti iklan di TV, koran, dan baliho. Lalu yang kedua, digital marketing memungkinkan kita menargetkan audiens spesifik berdasarkan lokasi, usia, minat, dan lainnya. Lalu yang ketiga, melalui media sosial kita bisa langsung berinteraksi dengan pelanggan, mendapat masukan, dan membangun hubungan yang lebih dekat. Lalu yang keempat, seluruh aktivitas digital marketing bisa diukur efektivitasnya seperti berapa banyak orang yang melihat iklan dan berapa banyak orang yang melakukan pembelian.
Lalu kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang social media. Sosial media adalah teknologi komputer yang mendukung pertukaran ide, pemikiran, dan informasi melalui jaringan serta komunitas virtual. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengguna sosial media di Indonesia saat ini mencapai 170 juta pengguna. Kalau sekarang ini, kita bisa melihat bahwa platform sosial media yang paling banyak digunakan adalah TikTok. Hal ini dikarenakan kemampuan TikTok dalam memadukan konten kreatif dengan algoritma yang cerdas yang memungkinkan pengguna menemukan dan berbagi video yang sesuai dengan minat mereka. Lalu, apa sih manfaat menggunakan sosial media dalam perusahaan? Yang pertama adalah adanya peningkatan brand awareness. Media sosial memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas merek mereka. Lalu yang kedua adalah adanya interaksi langsung dengan pelanggan. Perusahaan dapat berkomunikasi langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan mengatasi keluhan dengan lebih cepat. Lalu yang ketiga adalah membangun loyalitas dengan pelanggan. Dengan konten yang menarik dan interaksi yang konsisten, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek. Lalu yang keempat adalah pemasaran biaya yang efektif. Media sosial menawarkan berbagai opsi pemasaran yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan metode tradisional seperti iklan televisi atau media cetak. Lalu yang kelima adalah analisis data dan insights. Perusahaan dapat mengumpulkan data dan analisis mengenai perilaku pelanggan, preferensi, dan tren pasar melalui platform media sosial. Lalu yang keenam adalah peningkatan traffic website. Dengan membagikan konten yang relevan dan menarik, perusahaan dapat mengarahkan lebih banyak pengunjung ke situs web mereka. Lalu yang ketujuh adalah peluang kolaborasi. Media sosial membuka peluang untuk berkolaborasi dengan influencer atau bisnis lain, memperluas jangkauan dan meningkatkan reputasi merek. Lalu yang ke-8 adalah pemasaran konten. Perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk membagikan konten yang mendidik dan menghibur, menarik perhatian audiens, dan membangun otoritas dalam industri. Lalu yang ke-9 adalah tanggapan cepat terhadap isu. Perusahaan dapat dengan cepat merespons isu atau krisis yang muncul dan menjaga citra dan reputasi merek mereka. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan penjualan. Dengan promosi yang tepat dan penargetan audiens yang akurat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan produk atau layanan mereka. Metode social media marketing juga dibagi menjadi dua, yaitu organic marketing dan paid marketing. Organic marketing adalah strategi pemasaran yang tidak melibatkan pembayaran untuk iklan. Organic marketing bertujuan untuk mempertahankan dan menumbuhkan citra merek yang baik, mendukung dan mempertahankan pelanggan setia yang ada, dan mengubah pengikut menjadi pelanggan baru. Sedangkan paid marketing dilakukan melalui pemanfaatan iklan berbayar dan bertujuan untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan, memetakan target audiens ideal dengan lebih tepat, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih cepat. Lalu kita masuk kepada materi keempat, yaitu tentang e-commerce. Apa sih itu e-commerce? E-commerce atau yang merupakan singkatan dari electronic commerce, secara umum merujuk pada aktivitas bisnis atau layanan yang terkait dengan konsumen, produsen, penyedia layanan internet, dan pedagang perantara yang dilakukan melalui media elektronik. Lalu, apa sih manfaat dari e-commerce? Pertama, bagi organisasi, e-commerce memberi akses pasar yang baik di tingkat nasional maupun internasional dan mengurangi biaya dalam proses distribusi dan pengumpulan informasi. Sedangkan bagi pelanggan, e-commerce bermanfaat dalam akses ke berbagai produk dan layanan selama 24 jam dalam sehari. Lalu bagi masyarakat, e-commerce bermanfaat dalam kemampuan untuk menyediakan layanan informasi serta berbagai produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada masyarakat di kota, desa, dan juga negara berkembang. Lalu selanjutnya kita masuk kepada jenis transaksi di e-commerce. Jenis transaksi di e-commerce dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah customer to customer. Jenis transaksi ini adalah transaksi antara konsumen dengan konsumen lain melalui platform pihak ketiga seperti marketplace. Lalu yang kedua adalah business to business atau B2B. Ini adalah transaksi antara dua bisnis yang melibatkan penjualan produk atau layanan dalam jumlah besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Lalu yang ketiga adalah business to consumer atau B2C. B2C adalah transaksi antara bisnis dan konsumen akhir, di mana perusahaan menjual produknya langsung kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah consumer to business atau C2B. C2B adalah transaksi di mana individu menjual produk atau layanan kepada perusahaan. Nah, di balik dampak positif yang diberikan e-commerce tadi, e-commerce juga memberikan dampak negatif. Yang pertama adalah adanya penipuan finansial, lalu yang kedua adalah adanya pencurian data, yang ketiga adalah gangguan bisnis, yang keempat adalah akses tanpa izin, yang kelima adalah adanya kampanye negatif, dan yang keenam adalah adanya kerugian akibat kesalahan manusia. Selanjutnya kita masuk kepada materi 5, yaitu website.
Sebagai seorang generasi Z, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya website. Website adalah sekumpulan halaman yang berisi berbagai jenis informasi seperti teks, data, gambar, dan video, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Halaman tersebut umumnya berupa dokumen yang ditulis dalam format Hypertext Markup Language atau HTML dan dapat diakses dengan menggunakan protokol HTTP. Lalu, apa sih manfaat menggunakan website bagi perusahaan? Yang pertama, website membuat perusahaan menjadi lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan di seluruh dunia, di mana secara tidak langsung hal ini dapat meningkatkan peluang bisnis. Lalu yang kedua, website memudahkan perusahaan dalam menyebarkan informasi tentang produk, layanan, dan kontak perusahaan yang dapat diakses kapan saja tanpa batasan waktu. Lalu yang ketiga, apabila perusahaan menciptakan sebuah website resmi, hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap brand dan produk perusahaan. Lalu yang keempat, website memungkinkan promosi yang lebih efisien dibandingkan dengan media tradisional seperti televisi. Lalu yang kelima, perusahaan dapat menjangkau lebih banyak konsumen tanpa harus membuka cabang fisik di berbagai lokasi. Selanjutnya kita masuk kepada pengelompokan website. Website sendiri tergolong menjadi dua. Pertama adalah website dinamis. Website dinamis adalah jenis website yang dirancang agar strukturnya dapat diperbaharui secara berkala. Contoh dari website dinamis yang dapat kita lihat sekarang ini adalah seperti personal blog, marketplace, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah website interaktif. Website ini adalah jenis website yang dimana para pengguna website ini dapat berinteraksi dan juga beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Contoh dari website interaktif adalah sosial media. Beberapa contoh dari domain website yang sering kita temukan saat ini adalah yang pertama, .co.id. Biasanya digunakan untuk badan usaha yang memiliki badan hukum sah. Lalu yang kedua adalah .go.id. Jenis domain website ini digunakan untuk lembaga pemerintahan RI. Lalu yang terakhir adalah .ac.id. Jenis domain website ini biasanya dipakai untuk lembaga pendidikan. Lalu kita masuk kepada materi yang keenam, yaitu SEO atau Search Engine Optimization. SEO atau Search Engine Optimization adalah upaya untuk meningkatkan lalu lintas sebuah website yang dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja setiap konten agar dapat muncul di posisi teratas pada mesin pencari. Beberapa contoh dari mesin pencari atau search engine yang ada saat ini adalah yang pertama, yaitu Google. Google merupakan mesin pencari terbesar dan paling banyak digunakan di dunia saat ini. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Google. Lalu yang kedua, ada Bing. Bing adalah mesin pencari milik Microsoft yang menawarkan berbagai fitur, termasuk pencarian gambar dan video. Lalu yang ketiga adalah Yahoo. Selain sebagai mesin pencari, Yahoo juga menyediakan berbagai layanan seperti berita, email, dan cuaca. Namun, saat ini Yahoo sudah jarang digunakan. Search engine bekerja dengan mengindeks informasi dari berbagai web. Ketika pengguna melakukan pencarian, algoritma search engine mencocokkan kata kunci dengan halaman yang telah diindeks dan menampilkan hasil yang paling relevan. Hasil pencarian diurutkan berdasarkan seberapa baik halaman tersebut sesuai dengan permintaan pengguna. Lalu, bagaimana sih penulisan kata kunci SEO yang efektif? Penulisan kata kunci SEO yang efektif meliputi beberapa langkah. Pertama, dengan melakukan riset untuk menemukan kata kunci yang relevan dan banyak dicari. Lalu kedua, dengan memilih kata kunci utama yang sesuai dengan konten. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan variasi kata kunci dan menempatkannya secara strategis di judul, paragraf pertama, dan meta tag. Pastikan kata kunci muncul secara alami dalam konten. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan analisis kinerja kata kunci dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan visibilitas di hasil pencarian. Sajikan informasi terbaru dan berikan link artikel terkait. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai evaluasi SEO. Evaluasi SEO adalah proses untuk menilai dan menganalisis efektivitas strategi SEO yang diterapkan pada suatu website dan menentukan strategi SEO yang akan diterapkan selanjutnya. Evaluasi SEO dilakukan dengan menggunakan website analytics. Dalam proses evaluasi SEO, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu SEO testing. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi bagian yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari. Lalu yang kedua adalah jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung menunjukkan bahwa situs web lebih terlihat dan menarik bagi pengguna. Oleh sebab itu, hal ini menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah popular content. Menganalisis konten dapat membantu memahami topik apa yang menarik bagi audiens dan strategi konten apa yang telah berhasil dilakukan. Ini juga memberikan wawasan untuk mengembangkan konten baru yang relevan dan menarik. Lalu kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu affiliate marketing. Saat ini tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya affiliate marketing. Atau mungkin teman-teman sekalian ada yang pernah menjadi affiliate marketing.
Lalu apa sih itu affiliate marketing? Affiliate marketing adalah metode pemasaran di mana individu yang dikenal sebagai afiliasi mempromosikan produk atau layanan orang lain dan mendapatkan komisi untuk setiap penjualan yang dihasilkan melalui upaya pemasaran mereka. Lalu bagaimana sih cara kerja affiliate marketing? Yang pertama adalah dengan melakukan pendaftaran. Pada tahap ini, afiliasi mendaftar di program afiliasi yang ditawarkan oleh perusahaan atau pemilik produk. Lalu yang kedua adalah dengan mendapatkan tautan. Setelah mendaftar, afiliasi akan mendapatkan tautan khusus. Tautan ini digunakan untuk melihat siapa yang datang ke situs web pemilik produk melalui promosi afiliasi. Lalu yang ketiga adalah promosi. Afiliasi mempromosikan produk atau layanan menggunakan berbagai saluran seperti blog, media sosial, email, dan juga iklan berbayar. Lalu yang keempat adalah mendapatkan komisi. Ketika pengunjung mengklik tautan afiliasi dan melakukan pembelian atau melakukan tindakan lain seperti mengisi formulir, afiliasi akan menerima komisi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Lantas, bagaimana cara meningkatkan traffic melalui affiliation marketing? Yang pertama adalah dengan menggunakan Google AdWords. Google AdWords membantu kita dalam menarik pengunjung dengan cepat dari orang-orang yang tepat, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan cepat. Sebagai contoh, sebuah toko sepatu yang bisa langsung menarik perhatian orang yang mencari sepatu baru, yang bisa meningkatkan penjualan dengan cepat dengan menggunakan Google AdWords. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan iklan Facebook. Umumnya, iklan di Facebook lebih murah daripada di Google dan dapat menarik orang yang tepat untuk membeli, sehingga bisa meningkatkan penjualan. Contohnya adalah toko online yang menjual aksesoris smartphone yang biasa menggunakan iklan di Facebook untuk menjangkau pengguna sosial media, membantu toko dalam menjual lebih banyak produk dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang ketiga adalah YouTube marketing. Pemasaran di YouTube dapat mendatangkan banyak pengunjung dengan cepat jika konten muncul pada peringkat yang tinggi untuk kata kunci yang dicari di Google dan YouTube. Contohnya adalah channel yang mengulas produk kecantikan bisa mendapatkan banyak penonton jika video mereka muncul di hasil pencarian teratas dan meningkatkan kunjungan dan kemungkinan penjualan produk yang mereka ulas. Lalu yang terakhir adalah dengan menggunakan media sosial. Sekarang ini, media sosial menjadi sumber utama dalam traffic. Jika kita memiliki akun yang kuat dengan banyak pengikut, perusahaan bisa mendapatkan hasil yang baik dan meningkatkan penjualan. Contohnya adalah merek pakaian yang memiliki banyak pengikut di Instagram bisa menggunakan platform tersebut untuk memberitahu tentang penjualan atau acara khusus yang bisa meningkatkan interaksi dan penjualan produk. Affiliate marketing adalah peluang bisnis yang menjanjikan dengan potensi pendapatan pasif, dengan pemilihan niche yang tepat, promosi yang efektif, dan konten yang bermanfaat, kita dapat berhasil dalam dunia pemasaran afiliasi. Nah, dari materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa digital marketing sangat penting di era industri 4.0 ini karena memanfaatkan teknologi seperti big data, AI, dan IoT untuk meningkatkan audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Penggunaan SEO, smart content, dan social media membantu perusahaan berinteraksi langsung dengan pelanggan dan meningkatkan brand awareness serta mendorong penjualan. Selain itu, e-commerce memfasilitasi transaksi digital dengan banyak manfaat, meskipun ada risiko seperti penipuan. Affiliate marketing juga menjadi strategi yang efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif melalui promosi produk secara online. Baiklah, sekian pemaparan dari saya terkait materi 1 sampai dengan materi 7 mata kuliah digital marketing. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan saya. Cukup sekian, terima kasih.